selamat sore semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya, adik-adik gak kerasa nih udah hari Minggu aja. Bener. Kalau hari Minggu sore, jatahnya apa dong ini? Makan malam? No, Belajar bersama? bisa jadi. Lebih tepatnya, waktunya Beribadah. betul. Jadi di sore hari ini ada Kak Belinda dan Kak Rani yang akan nemenin adik-adik semua. Jadi kita ada yel-yel baru buat Abiel Kids. Coba ya, Abiel Kids, peace, love, and happy. Jadi Sekali kita lagi Kak, sekali lagi, boleh. Adik-adik di rumah kan tadi belum tahu. Sekarang semuanya bareng-bareng ya. Oke, kita ikutin semua ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Abiel Kids, peace, love, and happy. Yeay. Kita happy ya hari ini ya. Tapi sebelum kita happy bersama, kita mau berdoa dulu. Baik. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk kesempatan berharga ini Bapak. Kami kembali untuk beribadah online. Berkatilah kami semua yang akan memuji dan menyembah nama Engkau. Berkati kami, limpahkan kami dengan sukacita dan damai daripada Engkau. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Ya, kita di sore hari ini mau happy. Jadi hari ini kita mau bersukacita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu ya Kak Ya, Belinda. betul. Kita mau nyanyikan Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay, semua hari-harinya Tuhan. Betul. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harinya siapa? Harinya Tuhan. Betul sekali. Masih semangat adik-adik semuanya? Semangat dong. Tapi Kak Belinda, kenapa sih kok semua hari itu harinya Tuhan? Ya iya dong, kan setiap hari kita harus tetap berdoa. Meskipun kita nggak sekolah,
meskipun nggak libur kan, kita kan sekolahnya online. Kita tetap harus berdoa, harus tetap baca firman Tuhan. Iya. Betul kan? Benar. Selain itu semua hari itu harinya Tuhan, karena setiap hari Tuhan Yesus itu sayang pada kita. Betul sekali. Karena kita adalah kekasih Yesus. Iya, betul. Selanjutnya kita mau pujikan sebuah lagu, yaitu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Masih happy ya Dede semuanya? Masih, Oke, tapi kita sudah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul nggak Kak Reni? Benar sekali. Iya, jadi kita mau ambil sikap doa. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau pujikan bahasa kasih. Oke. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, setiap hati kami, pikiran kami, agar kami lebih lagi Tuhan, agar kami boleh mengerti cinta Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Apa kabar? Sehat semua kan? Bahagia kan? Sukacita? Haleluya. Kita akan belajar tentang Salomo minta hikmat dari Tuhan. Kita akan belajar tentang itu. Boleh adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka di dalam 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 6. Nah, nanti dibuka dan dibaca dan kita akan belajar bersama-sama untuk hari ini. Saya akan menyampaikan tentang Salomo minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Adik-adik tahu? Nah, hikmat adalah kebijaksanaan atau keputusan atau kepandaian yang diberikan kepada adik-adik dari Tuhan. Ya, di sini kita belajar tentang Daud. Daud memiliki banyak anak laki-laki, adik-adik. Ada beberapa anak laki-laki yang akan dicalonkan sebagai penggantinya. Ya, ada 3, yaitu yang pertama adalah Absalom, dia anaknya Raja Daud. Dia ini seorang yang gagah, tampan, dan rambutnya yang panjang. Tetapi dia seorang yang memberontak kepada ayahnya. Yang kedua adalah Adonia. Adonia ini adalah seorang laki-laki yang apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan sesuai dengan dia. Dia tidak pernah ditegur sama ayahnya. Jadi dia bisa melakukan semuanya, dia bisa melakukan apapun tanpa ada peneguran dari orang tuanya. Nah, di sini anak Adonia ini adalah seorang yang dimanja. Jadi Tuhan tidak mau juga dengan seperti ini karena nanti dia jadi anak yang berani kepada orang tuanya. Jadi anak yang nakal gitu ya. Terus yang kedua adalah Salomo. Salomo ini dari kecil dia dididik oleh Nabi Nathan. Dia orangnya yang setia, orangnya yang diberkati oleh Tuhan, kehidupannya mengasihi Tuhan. Dia rajin untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan memilih dia sebagai sang raja. Nah, di sini ada 3 anak laki-laki tadi ya. Yang satu namanya Absalom, Adonia, dan yang kedua adalah Salomo yang ketiga ya. Nah, pada suatu hari Salomo dipanggil sama ayahnya. Dia dikasih tahu kalau saya sudah tua dan saya akan memilih kamu Salomo sebagai penerus raja di kerajaan di situ ya. Nah, kenapa dia diminta sebagai raja? Karena dia tahu, karena Salomo orangnya yang
takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan hidupnya taat akan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, makanya dengan seperti itu Daud merasa senang karena dia sudah memilih seorang sebagai pewaris raja saat itu. Setelah itu dia merasa sudah senang memilih Salomo sebagai rajanya. Dia sudah bersyukur, dia merasa nyaman karena sebentar lagi dia sudah dipanggil Tuhan dan dia akan meninggalkan semuanya dan warisannya sebagai rajanya dikasihkan kepada Salomo. Nah, setelah itu suatu hari Salomo pergi ke Gibeon. Di situ dia dalam perjalanan yang jauh, ya kan? Di situ dia mengucap syukur. Dia membawa beribu-ribu ekor untuk persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Merasa sukacita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Nah, di situ dia merasa sudah kecapean. Akhirnya Salomo tertidur. Dengan tidurnya dia mimpi bahwa Tuhan ada di situ. Dia berkata, "Salomo, apa yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu." Akhirnya Salomo bangun dan dia meminta apa, Dedek? Dia tidak meminta kekayaan yang banyak, dan tidak meminta harta-harta yang banyak, tetapi Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, karena dia sebagai raja yang muda, yang ingin dia masih panjang untuk menjadi generasinya, dia sebagai pemimpin. Untuk memutuskan sesuatu semuanya, dia butuh hikmat kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Salomo juga. Nah, akhirnya sudah selesai untuk mereka mengucap syukur di tempat Gibeon. Akhirnya mereka pulang ke tempat Salomo yaitu di Yerusalem. Di situ terjadi ada sesuatu. Ada dua perempuan, yaitu ada dua perempuan, satu anak laki-laki. Mereka merebut bahwa perempuan satu ini merasa dia anaknya, dan yang kedua juga merasa ini anak laki-laki juga merasa ini anaknya. Akhirnya dua perempuan yang bertengkar itu dibawa ke tempat Salomo. Di situ ada seorang yang bilang bahwa ada dua perempuan yang bertengkar untuk mempertahankan satu anak laki-laki. Akhirnya Salomo berdoa meminta hikmat pada Tuhan untuk dua orang ini. Mereka bersama-sama disuruh ke tempatnya. Akhirnya Salomo membawa pedangnya. Dia mengatakan, "Ini ada anak laki-laki." Dia mengatakan ke perempuan yang satu, "Minta tolong untuk pedang ini, saya akan membagi dua. Satu untuk perempuan yang pertama dan satu untuk perempuan yang kedua." Akhirnya yang perempuan pertama disuruh dulu untuk dia menjawab. Dia bilang, "Salomo, Raja, kami tidak rela kalau anak ini akan dibelah menjadi dua. Hati seorang perempuan yang pertama ini, dia mengasihi bayi yang dipertahankan itu. Terus yang perempuan yang kedua, dia bilang, 'Tidak apa-apa Raja Salomo, bagi dua aja, satu yang untuk perempuan yang ini, yang satu untuk saya.' Nah, dengan seperti itu, akhirnya Salomo memutuskan bahwa anak yang laki-laki itu, yang dipertengkarkan itu,
Akhirnya dikasihkan kepada perempuan yang pertama karena dia tidak rela untuk anaknya dibunuh, dibagi dua. Anaknya ini akhirnya dia bahwa seorang ibu ini mengasihi anaknya itu. Akhirnya ketahuan siapa yang sebenarnya ibu yang menjadi seorang ibu anak yang dipertengkarkan tadi. Akhirnya Salomo memberikan kepada ibu yang pertama untuk menjadi ibu dari bayi yang sudah dipertengkarkan itu. Nah, untuk memutuskan itu, Salomo membutuhkan hikmat. Hikmatnya dari mana? Dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, dengan seperti itu kita belajar tentang Salomo ya. Tadi bilang Salomo bahwa Tuhan akan memberikan kepada Salomo untuk apa saja yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu. Nah, gimana kalau misalkan adik-adik suatu malam, terus Tuhan datang kepada adik-adik, dia bilang, "Hai sahabatku, hai anakku, apa yang kau akan minta, aku akan memberikan kepadamu." Gimana hatinya adik-adik? Merasa sukacita kan? Wow, mengangan-angan banyak hal ya. Aku mau ini, aku membelikan ini sesuatu, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, dengan seperti itu, Salomo tidak kepingin semuanya. Salomo kepingin adalah hikmat yang dari Tuhan untuk memimpinnya di dalam nanti dia sebagai raja muda untuk mengatur semuanya. Nah, dengan seperti itu Tuhan berjanji bahwa Salomo akan diberikan umur yang panjang. Nah, sekarang adik-adik tahu adik-adik di rumah itu memakai sekarang itu sekolah online. Nah, pastinya adik-adik memiliki HP. Di situ adik-adik bisa menggunakan hikmat dari Tuhan. Berdoa apa yang dilakukan setelah adik-adik belajar online di rumah. Misalkan adik-adik pada waktu sekolah, papa mama bekerja, dan di situ banyak tugas-tugas yang dari HP. Apa yang dilakukan? Adik-adik berdoa dulu. Tuhan, berikan hikmat untuk aku untuk melakukan semuanya. Adik-adik bisa menggunakan HP-nya, bisa mengerjakan semuanya yang diajarkan oleh guru, dan adik-adik melakukan sesuai dengan perintah dari bu guru. Yang kedua, adik-adik pakai HP. Adik-adik bisa saat ini akan ada ulangan. Guru-guru memantau hanya lewat HP. Memberikan soal-soal dan adik-adik siap mengerjakan di rumah. Adik-adik, apa yang dilakukan? Berdoa dulu, minta hikmat. Jangan adik-adik menggunakan kesempatan di dalam mengerjakan itu dengan ceroboh. Kok ceroboh? Gimana bisa? Begini, pada waktu adik-adik disuruh mengerjakan soal-soal, adik-adik merasa di situ tidak ada bu guru, tidak ada papa mama, tidak ada ibu, tidak ada bapak. Adik-adik mengerjakan soal-soal itu. Nah, di situ ada buku-buku yang sudah siap untuk adik-adik mencontek. Apa yang dilakukan? Apakah adik-adik akan membuka buku itu untuk mengerjakan soal-soalnya biar cepat selesai dan mendapatkan nilai yang 100? Atau adik-adik menggunakan dengan kemampuan yang dimiliki? Nah, di situ adik-adik memutuskan, adik-adik belajar untuk berdoa
hikmat dari Tuhan. Apa yang dilakukan? Sebelum mengerjakan, berdoa dulu dan tidak terpancang dengan buku-buku yang ada di sebelahnya. Adik-adik mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang sudah belajar untuk hari-hari kemarin. Adik-adik belajar tentang pertama, adik-adik jujur. Kedua, adik-adik takut akan Tuhan. Gak mungkin akan melakukan semuanya itu. Yang ketiga, adik-adik tahu dengan kemampuan itu adik-adik bisa terus meningkatkan dengan kemampuan yang dimilikinya. Adik-adik belajar untuk belajar dengan jujur. Nah, di situ adik-adik belajar tentang hikmat. Apa yang dilakukan adik-adik sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Kalau sesuai berarti adik-adik harus menjalankan semuanya itu. Tetapi di sini Salomo mengajarkan bahwa Salomo untuk belajar berhikmat. Adik-adik juga bisa menerapkan di dalam kehidupannya di rumah saat ini ya. Karena sekarang belajar di online di rumah, akhirnya adik-adik bisa memanfaatkan untuk HP yang ada dipakai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Di situ ya, kita belajar tentang Salomo, adik-adik juga belajar bahwa bisa menggunakan hikmat dari Tuhan karena kita belajar sesuai dengan firman Tuhan, yaitu teladan Salomo. Nah, di sini ya, kita sudah belajar tentang hikmat adalah kebijaksanaan, keputusan, dan kepandaian yang diberikan oleh Tuhan. Kita sudah belajar dan tidak lupa ya, kita akan ada ayat hafalannya yaitu di dalam Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu ya. Ayat hafalannya di Amsal ayat 9 ayat 10a. Yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, gitu ya. Adik-adik kita belajar tentang hikmat, kita belajar juga di dalam kehidupan kita belajar untuk berhikmat di dalam melakukan semuanya di kehidupan kita. Contoh lagi, kita menggunakan waktu adik-adik. Waktu itu kita belajar bagaimana kita menyikapi untuk waktu. Waktu pertama, kita belajar di rumah. Kita menggunakan waktu yang ada untuk belajar. Jangan sampai kita menggunakan waktu kita dipakai untuk hanya main dengan HP ya. Kita banyak menggunakan waktunya yang sesuai, yang berkenan kepada Tuhan. Udah ya? Udah mengerti tentang hikmat yang dari Tuhan. Jangan lupa untuk ayat hafalannya di dalam Amsal 9 ayat 10a. Yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita sudah mengakhiri untuk belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong, memberkati, dan Tuhan berikan kesehatan buat kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, terus berikan kami kebahagiaan, sukacita, khususnya kami belajar pada saat ini Bapa mengenai teladan Salomo. Tuhan akan tolong berikan hikmat buat adik-adik kami, baik mengatur waktunya, berhikmat untuk semua yang dilakukan, boleh berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati orang tua mereka masing-masing, biarlah orang tuanya juga menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kelemahan kami, hanya dalam nama-Mu Bapa,
Kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah.